Dulu, dia adalah seorang CEO muda yang terpandang, cantik, pintar, dan dikagumi banyak orang. Namanya disegani. Langkahnya selalu penuh percaya diri. Semua orang ingin dekat dengannya, entah karena kekaguman atau sekadar mencari keuntungan. Namun beberapa bulan terakhir, segalanya berubah. Perusahaannya bangkrut. Satu persatu karyawan pergi, investor menarik diri, dan orang-orang yang dulu memujanya mulai menjauh. Ia jatuh sendirian. Dan ketika akhirnya ia terbaring sakit, lemah, tak berdaya, tak ada satupun keluarganya datang. Tak ada sahabat, tak ada rekan kerja. Semuanya menghilang seolah tak pernah mengenalnya. Semua, kecuali aku. Aku hanyalah seorang OB miskin yang dulu sering diremehkan. Tapi di saat dunia meninggalkannya, aku tetap di sisinya. Bukan karena ingin apa-apa, hanya karena aku tahu dia tak pantas dilupakan saat terjatuh. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu matahari baru saja naik, tapi Aldi sudah berdiri di depan pintu gedung perkantoran megah di pusat kota Jakarta. Ia mengenakan seragam OB yang warnanya mulai pudar, sepatu lusuh yang sudah 2 kali dijahit ulang, dan ransel kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Di dalamnya hanya ada bekal nasi dan air minum, serta foto ibunya yang sudah lama sakit di kampung. Itu yang selalu menjadi pengingat sekaligus sumber kekuatannya. Aldi, 26 tahun, hanyalah seorang office boy. Posisi yang tak dianggap penting oleh sebagian besar orang di gedung itu. Tapi baginya, pekerjaan ini adalah ladang berkah. Ia tidak punya ijazah tinggi, tak punya koneksi, apalagi warisan. Satu-satunya hal yang ia miliki adalah tekad untuk bekerja keras demi ibunya. OB, pel lantai sini. Ada bekas kopi tumpah. Sebuah suara melengking memanggilnya dari ujung lorong. Aldi menoleh. Karina, bos muda dan cantik itu, sedang berdiri dengan wajah kesal. Tumit sepatunya mengetuk lantai dengan tidak sabar. Iya, Bu. Jawab Aldi cepat, tanpa ekspresi. Karina adalah CEO termuda di perusahaan itu. Cantik, pintar, dan terkenal galak. Hampir semua karyawan takut padanya. Tapi yang paling sering jadi sasaran amarahnya adalah Aldi. Entah karena dia paling bawah, atau karena Karina merasa tidak perlu menjaga sikap terhadap orang kecil seperti Aldi. Setiap hari, Aldi harus membersihkan kantor yang luas itu sendirian. Dari lantai, meja kerja, toilet, hingga dapur kantor. Tapi pekerjaannya tak pernah dianggap. Jika ada sedikit kotoran tersisa, ia dimarahi. Jika semua bersih pun, ia tetap tak dipuji. Tapi Aldi tidak pernah mengeluh. Ia tahu, tak semua orang akan memahami perjuangan orang kecil. Kenapa sih kamu kerja lambat banget? Semprot Karina suatu siang. Sampai kapanpun OB tetap OB. Ya, jangan berharap naik jabatan. Sindirnya sambil tertawa bersama beberapa staf. Aldi hanya tersenyum kecil. Hinaan seperti itu sudah sering ia terima, baik dari Karina maupun rekan-rekan lain. Tapi yang mereka tak tahu, setiap malam Aldi menelepon ibunya yang terbaring lemah karena komplikasi ginjal. Setiap kali suara ibunya terdengar lemah tapi hangat di ujung telepon, Aldi selalu merasa kuat kembali. Bagaimana kerjaanmu, Le? Tanya sang ibu. Lancar, Bu. Doakan Aldi bisa kirim obat bulan ini. Ya. Jawabnya sambil menahan air mata. Tak ada satupun orang di kantor itu yang tahu. Gaji kecil Aldi habis untuk biaya pengobatan ibunya. Ia rela makan seadanya, tidur di kos sempit, dan tidak pernah jajan lebih dari Rp1.000 sehari. Tapi Aldi tidak peduli. Yang penting, ibunya bisa bertahan hidup. Suatu hari, saat ia sedang mengepel lantai ruang rapat, seorang staf berkata dengan nada merendahkan, "Ngapain sih Hobe kayak kamu kerja di sini? Tahu diri dikit. Lah, ini kantor elit, bukan tempat kamu." Aldi hanya tersenyum dan menjawab lirih, "Saya cuma cari rezeki halal, Mas." Itulah Aldi.
Lelaki sederhana dengan ketulusan yang jarang dimiliki orang zaman sekarang. Ia tahu ia bukan siapa-siapa. Tapi ia percaya, selama ia jujur dan sabar, Tuhan akan menuntunnya pada kebaikan. Yang tak pernah Aldi sangka, roda kehidupan mulai berputar. Dan waktu akan menjawab siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya memuja kedudukan. Jam dinding baru menunjukkan pukul 8.10 pagi, tapi teriakan lantang Karina sudah menggema dari dalam ruangannya. Aldi, kenapa gelas di mejaku masih kosong? Apa kamu tidur di toilet? Hah? Dengan tergesa, Aldi masuk membawa nampan kecil berisi air mineral dan secangkir kopi yang baru diseduhnya. Wajahnya berkeringat. Tangannya sedikit gemetar karena takut tumpah. Maaf, Bu. Saya baru selesai bersihkan pantry. Tadi ada minyak tumpah. Katanya pelan. Karina menatapnya tajam. Lalu mendengus kesal. Alasanmu itu-itu saja. Sudah tahu kerjaan kamu cuma bersih-bersih. Masa segitu aja nggak becus? Aldi tak menjawab. Ia menunduk. Lalu dengan sopan meletakkan gelas dan kopi di meja Karina. Tapi Karina terus berbicara seolah ingin melukai harga dirinya. Kamu itu harus bersyukur masih saya kasih kerja. OB lain aja udah saya pecat karena nggak disiplin. Kalau kamu nggak berubah, tinggal tunggu waktu diusir. Beberapa staf yang duduk di luar ruangan pura-pura sibuk, tapi mereka semua mendengar. Ada yang mencibir, ada yang tertawa kecil menahan geli. Aldi tahu dirinya jadi bahan olok-olokan. Tapi ia tetap tenang. Baginya, harga diri bukan soal membalas hinaan, tapi soal menahan diri demi sesuatu yang lebih besar, ibunya. Setiap hari, hinaan seperti itu bukan hal baru. Karina bisa marah hanya karena lantai agak basah, karena tisu di toilet kurang, atau karena kopi tidak sesuai selera. Semua kesalahan, kecil atau besar, selalu dilimpahkan kepada Aldi. Pernah suatu siang, saat para tamu penting perusahaan datang untuk rapat, AC di ruang pertemuan mati mendadak. Karina panik. Wajahnya merah karena malu. Siapa yang disalahkan? Aldi, kamu itu OB atau beban? AC rusak juga kamu yang tanggung jawab. Tapi Bu, itu urusan teknisi. Jawab balik. Pergi sana, sebelum saya pecat kamu hari ini juga. Aldi hanya diam. Hatinya perih, tapi tak ada kemarahan di matanya. Hanya lelah yang ia sembunyikan dengan senyum tipis. Di balik semua perlakuan itu, ada satu tempat yang selalu menjadi pelabuhan hatinya, musola kecil di lantai bawah. Di sanalah Aldi sering duduk sejenak, menenangkan diri. Ia tak pernah mengeluh, hanya berdoa. Ya Allah, sabarkan aku. Berilah aku kekuatan untuk terus bertahan. Demi ibuku. Setiap kali selesai berdoa, ia akan mengambil ponsel jadulnya, melihat foto ibunya. Seorang perempuan tua dengan mata lembut dan senyum hangat. Wajah yang mengajarkannya untuk selalu rendah hati, bahkan saat dunia menghina. Kalau kamu kerja jujur, Le, kata ibunya suatu malam lewat telepon. Meski kamu cuma tukang sapu, kamu lebih mulia dari orang yang kerjanya menindas. Kata-kata itu adalah pondasi hati Aldi. Ia tidak pernah membalas, tidak pernah marah. Hinaan demi hinaan sudah menjadi makanan harian. Tapi ia percaya, hujan tidak selamanya turun. Akan ada saatnya langit cerah. Dan di balik ketabahannya itu, Aldi tak pernah tahu bahwa takdir diam-diam sedang menyiapkan kejutan besar untuknya. Hari itu, suasana kantor tidak seperti biasanya. Biasanya lantai 2 dipenuhi suara tawa para staf, dering telepon yang tak pernah berhenti, dan langkah-langkah cepat para manajer yang sibuk mengejar target. Tapi pagi itu, semuanya sunyi. Aldi datang seperti biasa, membawa pel dan ember. Tapi saat ia menyapu koridor, ia melihat pemandangan yang membuatnya bingung. Beberapa meja sudah kosong. Beberapa kotak kardus berisi barang pribadi berserakan di sudut ruangan. Sebagian karyawan terlihat buru-buru mengemas barang. Sebagian lagi hanya duduk dengan wajah gelisah. Ada apa ini, Mas? Tanya Aldi lirih kepada seorang staf senior. Staf itu menghela napas panjang. Investor utama cabut. Al. Katanya perusahaan gak sehat lagi.
Sekarang yang bisa cari kerja, ya cari kerja. Yang nunggu keajaiban? Silakan. Tapi aku nggak berani ambil risiko. Aldi terdiam. Bukan karena ia takut kehilangan pekerjaan, tapi karena ia tahu, bagi Karina, ini adalah pukulan berat. Sementara itu, Karina terduduk di ruangannya. Tangannya gemetar memegang laporan keuangan yang tak lagi berwarna hijau. Akun kas utama perusahaan hanya menyisakan saldo yang bahkan tak cukup untuk menggaji pegawai bulan depan. Wajahnya yang dulu selalu tampak tegas kini terlihat pucat. 3 hari sebelumnya, ia menerima email pemutusan kerjasama dari investor terbesar yang telah menopang 60% operasional perusahaan. Penyebabnya adalah proyek yang gagal besar dan hutang yang menumpuk. Karina tak pernah mengira semuanya akan runtuh secepat ini. Saat Aldi masuk ruangannya dengan membawakan kopi seperti biasa, Karina hanya menatap kosong ke arah meja. Tak ada bentakan, tak ada amarah. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanya Aldi perlahan. Karina hanya menggeleng. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia tahan. Ia masih ingin terlihat kuat, meski perlahan-lahan semua kekuatannya hancur. Dalam seminggu, lebih dari separuh karyawan resign. Meja-meja mulai kosong. Telepon perusahaan jarang berdering. Meeting dibatalkan. Proyek-proyek besar dibekukan. Ruang kantor yang dulu penuh energi kini seperti bangunan kosong. Di antara semua yang mulai menjauh, hanya Aldi yang tetap datang setiap hari dengan seragamnya yang lusuh. Ia tetap membersihkan ruangan, tetap menyapa dengan sopan, tetap mengisi air galon, walau tahu tak ada yang akan meminumnya. Suatu sore, Aldi melihat Karina duduk sendirian di kursinya, memandangi ruang kantor yang sepi. Kali ini, bukan dengan mata marah, tapi mata kosong, penuh kehilangan. Tak ada satupun staf senior yang datang menemaninya. Semua orang sibuk menyelamatkan diri. Tak ada lagi pujian, tak ada lagi jabatan. Yang tersisa hanya seorang wanita muda yang mulai kehilangan segalanya. Dan di sana, berdiri Aldi. Si OB yang selama ini ia hina dan abaikan. Tapi anehnya, hanya pria itu yang masih ada di sisinya. Karina belum menyadari bahwa masa-masa sulit ini baru permulaan. Dan bahwa kesetiaan paling tulus justru datang dari orang yang paling sering ia remehkan. Hari Senin pagi, biasanya menjadi waktu tersibuk bagi kantor Karina. Tapi kini, gedung itu sunyi seperti gedung tua tak berpenghuni. Ruang meeting yang biasanya penuh tawa dan diskusi kini berdebu. Komputer-komputer dimatikan. Meja-meja bersih tanpa berkas. Satu persatu staf sudah angkat kaki, membawa pulang sisa-sisa harapan mereka. Manajer keuangan pernah menjadi tangan kanan Karina, mengirim pesan singkat. Maaf, saya tak bisa lanjut. Saya harus pikirkan keluarga saya. Sekretaris pribadinya pun tak datang lagi. Kabarnya sudah menerima tawaran kerja di tempat lain yang lebih stabil. Karina kini duduk di ruangannya, sendirian. Dinding kaca di belakangnya memperlihatkan langit Jakarta yang mendung, seolah ikut merasakan apa yang ia alami. Di meja kerjanya, masih tergeletak map-map merah dan surat tagihan yang terus berdatangan. Tapi semangat Karina sudah nyaris tak ada. Untuk pertama kalinya, Karina merasa benar-benar sendiri. Tak ada suara ketikan, tak ada pintu yang diketuk. Yang terdengar hanya detik jam dinding yang mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, bahkan ketika hidup seseorang berhenti di tempat. Namun, di tengah keheningan itu, selalu terdengar satu langkah kaki Aldi. Setiap pagi, ia tetap datang seperti biasa, membersihkan lantai, menyiram tanaman di lobi yang sudah mulai layu, dan menyeduh kopi untuk Karina. Meski kini, tak ada yang meminumnya. Hari itu, saat Karina keluar dari ruangannya, ia menemukan segelas air putih di mejanya. Di bawah gelas itu ada secari kertas bertuliskan. Tetap semangat, Bu. Masih ada hari esok. Aldi. Karina membaca tulisan itu tanpa suara. Tangannya menggenggam kertas kecil itu erat-erat. Sebuah pesan sederhana, tapi terasa lebih tulus dari semua janji investor dan manajer yang pernah ia dengar. Karina lalu melangkah ke pantry, tempat yang biasanya ia hindari karena tak mau
bercampur dengan karyawan bawah. Di sana, ia melihat Aldi sedang mengepel lantai sambil bersenandung kecil. Suaranya pelan, tapi terdengar damai di antara kekacauan dunia Karina. "Kenapa kamu masih datang?" tanya Karina tiba-tiba. Aldi menoleh, sedikit kaget, tapi langsung menunduk sopan. "Saya masih digaji, Bu. Lagi pula, saya nggak kerja karena uang saja. Saya kerja karena saya niat bantu, selama masih dibutuhkan." Karina memandang Aldi lama. Dulu ia melihat Aldi sebagai beban, sebagai pekerja yang lambat dan membosankan. Tapi kini, pria itu seperti satu-satunya yang nyata di tengah kebohongan dunia kerja yang ia percaya. Hari-hari berikutnya, Karina mulai membuka diri. Kadang ia duduk di pantry bersama Aldi, sekadar menyeruput teh hangat dan berbicara soal hal-hal kecil. Kadang ia hanya diam, tapi Aldi tetap menemaninya. Duduk beberapa meter darinya, memberi ruang tapi juga memberi kehadiran. Semakin hari, Karina mulai menyadari bahwa ia tak setangguh yang ia kira. Dan justru ketika semua orang pergi, ketika semua topeng status dan kekuasaan runtuh, hanya satu orang yang masih mau melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar bos. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena hati. Dan orang itu adalah Aldi, si OB yang selama ini ia hina. Hujan mengguyur kota sejak pagi. Awan gelap menutupi langit, menciptakan suasana yang semakin muram. Di dalam gedung kantor yang kini nyaris kosong, Karina terduduk lemas di ruang kerjanya. Wajahnya pucat, napasnya berat, dan tubuhnya menggigil meski AC sudah dimatikan. Sudah 3 hari ia menahan demam yang kian tinggi. Awalnya ia kira hanya kelelahan biasa, tapi tubuhnya terus melemah. Makanan pun sulit masuk. Ia mencoba menghubungi mantan sekretarisnya, namun tak diangkat. Ia mengirim pesan ke kakaknya, tapi hanya dibalas dingin. "Maaf, aku sedang sibuk." Pelan-pelan, Karina sadar bahwa di saat ia tak lagi memiliki kuasa atau uang, semua orang yang dulu mendekat mulai menjauh. Bahkan keluarganya pun mulai menjadikannya beban. Siang itu, Aldi baru selesai membersihkan toilet ketika ia melihat Karina berjalan sempoyongan ke arah lift. Wajahnya sangat pucat, dan ia hampir terjatuh. Refleks, Aldi berlari dan menangkapnya tepat sebelum tubuh Karina menyentuh lantai. "Bu Karina." Bu. Astaga. Bu sadar, nggak?" Aldi panik, mencoba membangunkannya. Karina membuka mata sedikit, lalu pingsan. Aldi segera membopong tubuh Karina yang ringan keluar kantor, menembus hujan deras yang turun seperti tak ada belas kasihan. Ia mencoba membawanya ke rumah sakit terdekat, tapi begitu resepsionis melihat identitas Karina dan status perusahaan yang bangkrut, mereka menolak. "Maaf, tidak ada jaminan asuransi aktif. Kami tidak bisa rawat inap tanpa uang muka." Aldi marah, kecewa, tapi ia sadar, berdebat tidak akan menyelamatkan nyawa Karina. Dengan setengah berlari, ia membawa Karina ke kosannya sendiri, sebuah kamar kecil sempit di gang belakang pasar, tempat ia tinggal selama ini. Ia merebahkan Karina di kasurnya yang tipis, menyalakan kipas angin, lalu menyelimuti tubuh wanita itu dengan kain hangat. Dengan air yang ia panaskan di kompor kecil, ia kompres dahi Karina semalaman penuh. "Ayo bangun, Bu. Ibu harus kuat. Ibu belum kalah," bisiknya lirih. Malam itu, Aldi tidak tidur. Ia menggenggam tangan Karina sambil sesekali meneteskan air obat ke bibirnya. Di luar, suara hujan terus mengalun, dan di dalam kamar, hanya suara napas berat Karina yang terdengar. Pagi harinya, Karina membuka mata perlahan. Pandangannya buram, tapi ia bisa merasakan sentuhan lembut di dahinya. Ia melihat Aldi tertidur sambil duduk di lantai. Kepalanya bersandar di sisi kasur. Tangannya masih menggenggam jari-jarinya. Butuh waktu beberapa detik sampai Karina sadar di mana ia berada. Ini bukan rumah sakit, bukan hotel, bukan rumahnya yang mewah, tapi sebuah kamar sederhana, yang terasa lebih hangat dari semua tempat yang pernah ia tinggali. Air mata mengalir di sudut matanya. Bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ia merasa dilindungi tanpa syarat. Dan orang yang melindunginya adalah Aldi, pria yang selama ini ia rendahkan. Si OB yang tetap berdiri saat semua orang pergi. Cahaya pagi mengintip dari celah jendela kamar kos sederhana itu. Karina membuka mata perlahan. Demamnya sudah turun sedikit, meski tubuhnya masih terasa lemas. Yang pertama kali ia lihat adalah langit-langit kamar yang kusam, lalu kipas angin tua yang berputar lambat. Ini bukan tempat yang biasa ia kenal. Lalu, ia menoleh ke samping, dan di sanalah Aldi, tertidur dengan posisi duduk, bersandar di kasur tipis yang menjadi alas tidur Karina. Wajah Aldi terlihat lelah, tapi damai. Bahkan saat tidur, ekspresinya tetap tenang. Di pangkuannya masih ada baskom kecil berisi air hangat dan kain lap. Tanda bahwa semalaman ia menjaga Karina tanpa henti. Karina menahan napas. Ada rasa asing yang merambat di dadanya. Rasa yang dulu tak pernah ia izinkan hadir. Haru. Dalam hidupnya yang penuh kemewahan, Karina tumbuh sebagai wanita kuat dan mandiri. Ia belajar untuk tidak menggantungkan hidup pada siapapun, bahkan keluarganya sendiri. Ia dididik untuk sukses, untuk menjadi pemimpin, dan ia melakukannya. Tapi dalam proses itu, ia kehilangan sisi paling penting dari manusia. Rasa percaya. Ia memperlakukan semua orang sebagai alat. Termasuk Aldi. Dulu, Aldi hanyalah si OB yang ia pandang sebelah mata. Ia sering memarahinya tanpa sebab, menjadikannya pelampiasan dari stres dan tekanan. Ia tidak pernah menanyakan kabar Aldi, tidak pernah tahu bahwa pria itu tinggal di kos kecil demi bisa mengirim uang untuk ibunya yang sakit. Ia tidak tahu, karena ia tidak peduli. Tapi hari ini, di tengah sakit dan kesendiriannya, hanya satu orang yang tetap ada. Seseorang yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut, tidak pernah menjauh. Tangannya yang kasar karena kerja keras, kini menjadi tangan yang paling lembut saat menggenggam jari Karina. Air mata Karina jatuh perlahan, tak terbendung. Aldi terbangun karena merasa tangannya bergerak. Ia melihat Karina sudah sadar, dan dengan cepat mengambil air minum. Bu, ibu sudah bangun? Alhamdulillah. Ini, minum dulu ya, pelan-pelan. Karina menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Matanya menatap Aldi penuh arti. Kenapa kamu, sebaik ini ke aku? Tanyanya lirih. Aldi tersenyum. Karena saya tahu, rasanya jatuh dan ditinggalkan. Dan saya tahu, ibu sedang sendirian sekarang. Kalau bukan saya yang bantu, siapa lagi? Karina tertunduk. Suaranya bergetar. Padahal aku dulu jahat ke kamu. Aldi menggeleng pelan. Saya nggak pernah simpan dendam, Bu. Saya kerja bukan buat disanjung. Saya kerja karena niat. Niat bantu ibu saya. Dan bantu siapapun yang butuh. Ucapan sederhana itu seperti tamparan bagi Karina. Seseorang yang dulu ia nilai rendahan, justru memiliki hati yang lebih mulia dari siapapun yang pernah mengelilinginya. Di saat ia terbaring tak berdaya, Aldi adalah cahaya kecil yang menuntunnya keluar dari gelap. Aldi adalah satu-satunya tangan yang tetap menggenggam saat dunia melepaskan. Dan di titik itulah, Karina mulai berubah. Tidak dalam sekejap, tapi perlahan. Hatinya mulai membuka, menerima kenyataan bahwa kadang, kasih sayang datang dari tempat yang paling tidak diduga. Matahari pagi menyelinap ke sela-sela genteng kamar kos Aldi yang sederhana. Di meja kecil di pojok ruangan, ada 2 cangkir teh hangat dan selembar kertas kosong. Karina menatap kertas itu dalam diam, sementara Aldi duduk di lantai sambil membersihkan wajan tua yang baru dibelinya di pasar loak. Kalau aku buka usaha makanan, kamu mau bantu, Al? Tanya Karina tiba-tiba. Aldi menoleh, tersenyum seperti biasa. Maksudnya catering gitu, Bu? Iya, angguk Karina pelan. Aku nggak bisa kerja di kantor lagi. Semua aset udah kejual, dan nama perusahaanku juga hancur di mata investor. Tapi aku nggak mau menyerah. Aldi meletakkan wajan, duduk di sampingnya. Saya bantu, Bu. Apa aja? Mau masak, bersihin dapur, kirim makanan, semua saya siap. Karina menatap Aldi lama.
Tak ada keraguan dalam jawabannya. Hanya ketulusan yang membuat Karina merasa tidak sendiri. Beberapa hari kemudian, dengan sisa uang yang sangat terbatas, Karina menyewa dapur mungil di belakang rumah kontrakan seorang kenalan lama. Dengan peralatan seadanya dan resep warisan ibunya yang dulu jago masak, ia mulai merintis usaha catering rumahan bernama Rasa Setia, nama yang terinspirasi dari seseorang yang tak pernah meninggalkannya. Setiap hari, mereka bekerja sejak subuh. Karina memasak, Aldi membantu memotong bahan, mencuci peralatan, mencatat pesanan, hingga mengantar makanan dengan motor bekas yang sudah berkarat. Tangan mereka sering terluka karena terburu-buru, dan tubuh mereka kelelahan. Tapi tak satu pun dari mereka mengeluh. Karina yang dulu hanya tahu soal presentasi dan laporan, kini berdiri di dapur panas, memegang sendok sayur dan penggorengan. Tapi ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Saya baru tahu, Bu Karina bisa masak, celetuk Aldi sambil mengepel lantai dapur. Karina tertawa. Kalau hidup kepepet, semua bakat keluar, Al. Hari-hari berjalan pelan, tapi penuh makna. Mereka mulai mendapatkan pesanan dari warung, perkantoran kecil, bahkan beberapa tetangga yang menyukai masakan rumah Karina. Tak jarang, Karina merasa minder saat harus mengantarkan sendiri makanan ke pelanggan. Tapi setiap kali ia merasa malu, Aldi akan berkata, "Yang penting halal, Bu. Malu karena kerja. Itu salah alamat." Kata-kata itu jadi mantra semangat. Malam harinya, mereka duduk bersama mencatat pemasukan dan pengeluaran harian. Aldi, meski hanya lulusan SMA, ternyata cermat dalam mencatat dan mengatur uang. Karina sempat tak percaya, tapi akhirnya ia menyerahkan sepenuhnya bagian keuangan pada Aldi. "Aku dulu selalu lihat kamu sebagai OB yang gak tahu apa-apa," kata Karina suatu malam. "Padahal kamu lebih teliti dari manajer keuanganku dulu." Aldi hanya tersenyum, menunduk. "Saya cuma belajar dari hidup, Bu. Hidup yang ngajarin saya gimana caranya hemat, sabar, dan tahan banting." Perkataan itu menusuk hati Karina. Dulu ia sombong karena merasa punya jabatan dan pendidikan tinggi. Tapi saat segalanya runtuh, yang membantunya bangkit justru orang yang paling dia rendahkan. Kini mereka bukan lagi bos dan bawahan. Mereka adalah dua pejuang hidup, berdiri di sisi yang sama, saling menopang, saling menguatkan. Dan meski usaha mereka masih kecil, Karina tahu ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari perusahaan miliaran, seorang teman sejati bernama Aldi. Bulan berganti, dan pagi itu dapur kecil Karina tak lagi sunyi. Aroma masakan menyeruak hingga ke gang depan, membuat tetangga-tetangga mulai sering menengok. Di sisi dapur, Aldi tengah memotong ayam dengan cekatan, sementara Karina mengecek daftar pesanan yang terus bertambah. "Al, kita dapat orderan dari kantor Bapak Suroso lagi, 50 kotak nasi liwet," seru Karina dengan mata berbinar. Aldi tersenyum. "Alhamdulillah, Bu. Kayaknya kita perlu beli rich cooker tambahan." Mereka kini bukan hanya melayani pesanan kecil, tapi juga catering rutin mingguan untuk beberapa kantor dan acara keluarga. Ulasan di media sosial mulai berdatangan, sebagian besar memuji rasa rumahan dan pelayanan ramah mereka. Karina yang dulu dikenal sebagai bos dingin dan perfeksionis, kini berubah. Ia menyapa pelanggan dengan hangat, bahkan mengantar pesanan sendiri jika Aldi sedang sibuk. Tak ada lagi rasa malu. Ia belajar bahwa pekerjaan bukan soal gengsi, tapi soal hati. Pelanggan pun mulai mengenal mereka sebagai pasangan kerja yang kompak. "Ibu yang masak, Mas Aldi yang antar ya?" tanya seorang ibu rumah tangga langganan. Karina tersenyum. "Iya, Bu. Kami tim solid." Setiap malam, mereka duduk di meja kayu kecil menyusun strategi. Aldi dengan buku catatannya, Karina dengan ide-ide kreatif promosi. Meski sederhana, ada rasa bangga dalam tiap pencapaian. Mereka bahkan bisa mempekerjakan dua ibu tetangga untuk bantu masak dan bungkus makanan. "Al," ujar Karina suatu malam, "aku dulu pikir kebahagiaan itu datang dari kantor tinggi dan mobil mewah. Tapi ternyata, rasanya beda ya, saat semua ini hasil dari keringat sendiri." Aldi mengangguk pelan. "Rasanya lebih dalam, Bu.
Karena kita tahu, setiap butir nasi yang keluar dari dapur ini, ada perjuangan di baliknya. Perubahan tak hanya terjadi pada usaha, tapi juga pada Karina sendiri. Ia yang dulu sombong dan penuh gengsi, kini menjadi pribadi yang lebih lembut, penuh empati. Ia tak lagi menilai orang dari pakaian atau jabatan, karena ia pernah jatuh dan tahu rasanya diremehkan. Suatu hari, saat sedang mengantar pesanan ke kantor kecil yang baru jadi pelanggan, Karina ditatap oleh salah satu staf muda yang mengenalinya. Bu Karina? Yang dulu punya PT Karisma Global. Karina terdiam sesaat, lalu tersenyum. Iya, benar. Staf itu tercengang. Kok sekarang? Saya lagi belajar mulai dari nol, jawab Karina tenang. Dan saya bersyukur masih bisa kerja dengan jujur. Perkataan itu membuat staf itu terdiam kagum. Kini Karina bukan lagi wanita yang dibanggakan karena status dan kekayaan, tapi karena keberanian dan ketulusan untuk bangkit. Dan di balik semua ini, ada Aldi, sosok yang tak pernah lelah memberi dukungan, walau dulu hanya dianggap sebelah mata. Karina tak lagi melihatnya sebagai OB. Bagi Karina, Aldi adalah rekan sejati. Dan perlahan, mungkin lebih dari itu. Malam itu hujan turun rintik-rintik, membasahi atap rumah kontrakan yang kini berubah menjadi dapur usaha kecil mereka. Di dalam, Karina duduk diam di ruang tamu sambil memandangi Aldi yang sedang mencuci panci-panci besar di dapur. Wajah Aldi basah oleh uap dan air, tapi senyumnya tak pernah pudar. Aldi, bisik Karina pelan, hampir tak terdengar. Ia tak tahu kapan tepatnya hatinya mulai berubah. Mungkin saat Aldi menggendongnya ke puskesmas di tengah malam, atau ketika Aldi rela menahan lapar demi membelikan obat. Atau bisa jadi, saat ia melihat lelaki itu tersenyum meski dicaci, tetap membantu meski dihina. Perasaan itu tumbuh diam-diam, seperti benih yang tak pernah ia tanam, tapi tahu-tahu mulai berakar. Namun Karina tak berani jujur. Bukan karena ragu pada Aldi, tapi karena malu pada dirinya sendiri. Ia pernah menghina lelaki itu, memperlakukannya seperti tak berharga. Siapa dirinya sekarang? Hingga pantas mencintai lelaki sebaik itu? Aku gak pantas, gumamnya, menunduk dalam-dalam. Tapi perasaan tak bisa dibohongi. Setiap kali Aldi tersenyum, Karina merasa hangat. Setiap kali Aldi marah saat ia kelelahan tapi memaksa bekerja, hatinya terenyuh. Aldi bukan hanya menjadi tulang punggung usahanya, tapi juga pelindung diam-diam bagi hatinya yang dulu keras dan beku. Satu malam, saat mereka selesai menghitung pemasukan hari itu, Aldi berkata, "Bu Karina, saya mau tanya sesuatu." Karina menoleh. "Apa, Al?" "Sampai kapan ibu mau manggil saya, Aldi si OB, dalam hati?" tanyanya sambil tertawa kecil. Karina terdiam. Aldi menatapnya lembut. "Saya bukan siapa-siapa. Saya tahu. Tapi saya juga bukan orang yang dulu ibu hina. Saya gak pernah berubah. Cuma mungkin ibu yang baru lihat sekarang." Karina menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. "Maaf ya, Al," ucapnya pelan. "Dulu aku terlalu sombong. Aku cuma lihat status, bukan hati." Aldi mendekat, duduk di sebelahnya. "Semua orang pernah salah, Bu. Tapi gak semua orang mau berubah," jawab Aldi dengan suara rendah. "Dan ibu berubah. Itu yang bikin saya tetap di sini." Karina menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tak melihat perbedaan mereka. Ia hanya melihat satu hal, ketulusan seorang lelaki yang selama ini tak ia hargai, tapi kini menjadi satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Malam itu, tanpa kata-kata cinta, hati mereka saling memahami. Tanpa pelukan, ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Cinta memang bisa datang dari arah yang tak disangka. Dan kadang, cinta itu tumbuh bukan dari kesempurnaan, tapi dari luka yang sama-sama disembuhkan. Malam itu langit tampak lebih tenang. Hujan sudah lama reda, hanya menyisakan aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi masakan dari dapur kecil mereka. Karina duduk di bangku panjang, memandangi lampu gantung yang remang-remang. Jantungnya berdebar tak beraturan. Aldi baru saja selesai mencuci peralatan dapur.
Tangannya kasar, namun gerak-geriknya lembut. Ia mengelap meja dengan sabar, lalu duduk di seberangnya sambil tersenyum. "Hari ini cukup ramai, ya?" kata Aldi, berusaha mencairkan suasana. Karina hanya mengangguk, tapi tatapannya berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendesak keluar. Perasaan yang sudah lama dipendam, tapi malam itu terasa terlalu sesak untuk terus disimpan. "Aldi," ucap Karina pelan. Aldi menoleh. "Iya, Bu." "Jangan panggil aku, Bu, lagi." Aldi kaget. "Loh, terus?" Karina menghela napas panjang. "Panggil saja Karina." Aldi terdiam. Ada sesuatu yang berubah malam itu, dan ia bisa merasakannya. Mata Karina tak lagi sekadar menatapnya sebagai rekan kerja, atau bekas bawahan. Ada kehangatan. Ada harapan? "Aku sudah kehilangan segalanya, Al," kata Karina pelan. "Jabatan, harta, teman, bahkan keluarga pun menjauh. Tapi di saat semuanya pergi, kau tetap ada. Tanpa pamrih, tanpa syarat." Aldi menelan ludah. Ia bisa merasakan degup jantungnya semakin cepat. "Aku pernah berdiri di puncak," lanjut Karina. "Tapi aku merasa paling sendiri. Sekarang aku tak punya apa-apa, tapi bersamamu, aku merasa cukup. Bahkan lebih dari cukup." Aldi masih terdiam. Ia takut mengganggu kata-kata itu. Tapi jiwanya berguncang hebat. Karina menatapnya dalam-dalam. "Malam ini, aku ingin bertanya padamu, Aldi." Apa itu?" Aldi nyaris berbisik. Karina menggenggam tangannya. "Maukah kau menjadi pendamping hidupku?" Aldi membeku. Ia, seorang mantan OB, yang hanya punya baju kerja lusuh dan sepeda motor butut. Ia yang pernah dihina di depan banyak orang, dianggap tak layak berjalan di samping wanita sehebat Karina. Dan kini, wanita itu yang bahkan dalam kesederhanaannya tetap terlihat anggun justru melamarnya. Aku ini siapa, Karina?" Aldi akhirnya bicara. Suaranya bergetar. "Aku cuma tukang pel, yang hidup dari upah harian. Aku bahkan belum bisa kasih cincin, apalagi masa depan yang mewah." Karina tersenyum. Senyuman yang belum pernah Aldi lihat sebelumnya. Penuh keikhlasan. "Aku tidak butuh kemewahan, Al. Aku hanya butuh seseorang yang tak akan meninggalkanku. Seseorang yang mencintai aku, bahkan saat aku bukan siapa-siapa." Aldi menunduk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia menggenggam tangan Karina lebih erat. "Kalau begitu, izinkan aku mencintaimu sampai akhir. Aku tak punya banyak, tapi hatiku ini hanya untukmu." Malam itu, tanpa pesta, tanpa balon, tanpa bunga, sebuah lamaran diterima. Bukan karena status, bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan dan cinta yang bertahan bahkan saat dunia menjauh. Pagi itu, matahari bersinar hangat. Di halaman rumah sederhana yang mereka tempati, beberapa kursi plastik berjejer rapi. Tak ada dekorasi mewah, tak ada pelaminan tinggi berhias bunga impor. Hanya tenda putih sederhana dan meja makan berisi sajian hasil masakan catering rumahan mereka sendiri. Namun ada satu hal yang membuat hari itu begitu istimewa. Cinta yang tulus terpancar dari setiap senyum yang hadir. Karina tampak cantik dengan kebaya putih sederhana dan riasan tipis yang ia poles sendiri. Aldi berdiri di sampingnya, mengenakan batik bersih dan celana panjang hitam yang baru pertama kali ia beli dengan uang tabungannya. Wajahnya penuh bahagia, namun gugup bukan main. Yang lebih menghebohkan bukanlah pesta sederhana itu, melainkan siapa yang menikah dengan siapa. Itu Karina, mantan bos di kantor kita dulu?" bisik seorang tamu yang baru datang. Iya. Dan itu yang jadi suaminya, si Aldi. OB yang dulu sering dimarahi." sahut yang lain dengan mata membelalak. Orang-orang mulai berkumpul. Beberapa wajah terlihat tak percaya, sebagian bahkan terlihat malu. Dulu mereka ikut menertawakan Aldi. Mereka melihatnya hanya sebagai tukang bersih-bersih yang tak pantas dipandang. Tapi hari ini, mereka menyaksikan Aldi berdiri tegak. Sebagai suami dari Karina,
wanita yang dulunya menjabat sebagai bos cantik nan berkuasa. Mantan rekan kerja Karina berdatangan. Beberapa dari mereka datang karena rasa penasaran, bukan undangan. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri kabar aneh yang sudah tersebar luas di grup WhatsApp lama kantor. Dan saat mereka melihat senyum Karina yang begitu bahagia, mereka tak bisa berkata-kata. Tak ada kebohongan di sana. Tak ada paksaan. Hanya cinta murni yang lahir dari luka dan kesetiaan. Dia benar-benar menikahi OB itu. Gumam salah satu rekan lama Karina. Tapi seorang ibu yang duduk di barisan tamu berkata bijak. OB atau bukan, yang penting hatinya. Aku lihat Karina jauh lebih bersinar hari ini daripada saat ia jadi direktur dulu. Karina menoleh ke arah tamu-tamu itu. Ia tahu sebagian dari mereka pernah mencibir Aldi, bahkan dirinya. Tapi kali ini, ia tak peduli. Ia menggenggam tangan Aldi dengan bangga, lalu berkata lantang di depan semua orang. Aku memilih pria ini, bukan karena kekayaannya, tapi karena saat semua orang meninggalkanku, hanya dia yang tetap ada di sisiku. Tepuk tangan pun pecah. Tak semua tamu bersorak, tapi mereka tahu satu hal. Mereka sedang menyaksikan sebuah kisah cinta sejati. Kisah yang melampaui status, penampilan, dan masa lalu. Beberapa tahun telah berlalu. Di sebuah ruko 2 lantai yang sederhana tapi ramai pelanggan. Papan nama, Catering Karina's Aldi, berdiri tegak. Tak hanya catering rumahan. Kini bisnis mereka telah merambah ke bidang event organizer dan konsultan makanan sehat. Banyak perusahaan besar menjadi klien tetap mereka. Siapa sangka, usaha yang dulu hanya bermula dari dapur kontrakan sempit, kini jadi jalan rezeki bagi belasan karyawan. Aldi berjalan keluar dari ruang kantor kecil di lantai 2. Kali ini, ia tak lagi mengenakan seragam abu-abu dan sepatu dekil. Ia mengenakan kemeja putih bersih, jas hitam rapi, dan sepatu kulit yang mengilap. Tapi langkahnya tetap sederhana. Senyumnya masih hangat seperti dulu. Ia menyapa setiap karyawan dengan ramah, dan masih tak segan membantu memindahkan kotak makanan jika ada yang kewalahan. Karina duduk di meja kasir. Kini sedang menghitung laporan keuangan sambil sesekali mencicipi masakan baru dari dapur. Ia lebih ceria, lebih ringan tertawa, dan hatinya jauh lebih damai. Sayang, panggil Aldi sambil membawa 2 gelas es teh. Karina menoleh dan tersenyum. Kamu tahu aku suka tanpa gula. Sudah kupesan khusus, jawab Aldi sambil duduk di sampingnya. Mereka minum sambil melihat keluar jendela, di mana para karyawan lalu lalang, sibuk mempersiapkan pesanan. Tiba-tiba, seorang ibu tua datang. Rambutnya memutih, bajunya sederhana. Aldi segera berdiri dan menuntunnya masuk dengan penuh hormat. Dialah ibunya Aldi, wanita yang selalu menjadi sumber semangat dalam hidupnya. Ia dulu tak pernah tahu apa yang dikerjakan putranya selain jadi OB. Tapi kini, ia tersenyum bangga setiap kali orang menyapanya. Bu, itu putra ibu yang punya usaha sukses ini, ya? Aldi mencium tangan ibunya. Duduk di sini, ya? Kita makan bareng. Karina ikut membantu menyajikan makanan, duduk bersimpuh di depan sang ibu. Dulu, ia bahkan tak pernah menoleh ke OB seperti Aldi. Tapi kini, ia menghormati ibunya, memeluk Aldi setiap pagi, dan mengucap syukur setiap malam. Dunia telah berputar. Status dan gelar tak lagi penting. Karena cinta sejati, yang mereka bangun bersama, tak pernah menilai dari latar belakang. Aldi, si mantan OB yang dulu dihina, kini menjadi suami, mitra bisnis, dan anak yang berbakti. Tapi satu hal yang tak pernah berubah. Hatinya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin. Dan Karina tahu, ia tak pernah salah memilih orang yang dulu justru paling ia remehkan. Dulu, dia adalah seorang CEO muda yang terpandang, cantik,